Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa, dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Kita berada di hadikatu min hadaikal iman. Kita bagaimana mensuasanakan sering-sering mengunjungi taman-taman penyubur ilmu. Kapan tidak mas sekarang kita futur, melemah, tidak bersemangat dalam sebuah kebaikan. Ya, karena kita, ya, alhamdulillah. Karena naik turun itu sifatnya kita semua. Al-imanu yazid wa yanqus. Ya, karena kita semua turun, sering naik, maka dipupuklah supaya bisa subur kita punya iman. Ya, InsyaAllah ya, seperti tadi program kita buka puasa sekalian, tidak gampang itu. Tidak gampang untuk menjadikan kenikmatan itu puasa Senin Kamis. Tidak gampang, Pak. Kenapa? Godaannya besar. Banyak makanan, nafsu dan syahwat suka tersedia, apalagi hukumnya sunnah. Kau bukan dengan semangat kita beramal, sulit melepaskan itu makanan sudah ada di depan mata, ya. Sulit melepaskan itu minuman yang enak-enak di depan mata, Pak. Kecuali kita yakin al-ajru fil akhirah al-ajrun kabir. Balasan di akhirat itu balasan tidak ada tandingannya. Dan orang beriman berharap ke situ. Kalau ini tidak kokoh jamaah sekalian, akan lewat tawaran-tawaran amal soleh di depan kita. Saya kira demikian, mudah-mudahan insyaAllah. Nah, kita ini masuk di babun nawakid, bab tentang perusak. Ya, nawakid, ya, jamak dari nakid ini. Nawakid adalah perusak. Apa yang dirusak? Ini wudu. Nah, ini sebenarnya tidak ada barisnya, ini alif lamnya. Ya, memang bisa dibaca al ketika kita babun nawakid al udu. Tapi kalau kita tidak baca ini, maka tidak ada barisnya. Ini tambahan a adalah tidak ada sesungguhnya. Ya. Babu nawakil udu. Ya, bab tentang pembatal wudu. Dan setiap kita baca, Pak, tergantung dari kitab itu bermazhab mana dan pemahaman siapa. Karena Nabi tidak pernah jelaskan secara detail pembatalnya, tidak. Cuma ucapan Nabi, praktek Nabi dipahami oleh sahabat, dipahami oleh ulama, dikumpul. Ya, ada ulama cuma 4 saja. Ada mengatakan 5, ada mengatakan 6, ada 7, ada 8, ada 9, 10, ada 13 pembatal wudu ini. Ya, ada yang disepakati, ada yang ikhtilaf ulama di dalamnya. Karena itu tergantung dari kitab apa yang kita baca. Ya. Karena kitab ini adalah kitab Bulughul Maram, ya kita lihat pembatalnya ini tidak ada disebutkan secara, tetapi bisa dipahami dari pemahaman Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam menyusup ini. Ya, salah satunya adalah
kana ashabu Rasulullah SAW ala ahdi yantaziruna al-isya hatta tahfika ru'usuhum summa yusalluna wa la yatawaddaun. Rupanya kalau Imam Ibnu Hajar ini memasukkan hadis ini, rupanya dia masukkan tidur itu adalah, kalau di mazhabnya Imam Syafi'i semua tidur itu batal wudu, kecuali satu saja, tidur yang rapat dubur kita di lantai tidak terbuka. Ya, jadi kalau seperti duduknya bapak seperti ini tidak miring, maka Imam Ibnu Hajar dalam mazhabnya, dia mazhab Syafi'i, maka dia ambil hadis ini, ya tidak membatalkan itu kalau dia rapat duduknya. Nah, kalau kita buka yang lain, mazhab lain, oh enggak. Kalau mazhab Syafi'i, karena dia pegang kalau kita tidur terbuka itu dubur. Tapi kalau ditutup dengan duduk, maka sangat sulit untuk keluar lalu tidak didengar. Sangat sulit, Pak. Dia susah keluar itu angin itu. Ya, susah keluar angin itu kalau dia tidak dibuka itu. Dan mazhab Syafi'i ini sederhana memahaminya. Ya, bukan sebenarnya tidurnya yang membatalkan otomatis, tapi hilangnya akal. Dan hilang akal itu ada tingkatan. Yang terdahsyat itu gila. Pokoknya kalau gila apapun pasti batal itu. Kemudian ya pinsang itu batal wudu. Ya. Dan ada yang hilang akal paling kecil, itulah tidur. Nah, kalau dia tidur yang kecuali tadi yang rapat duburnya, itu dikecualikan. Tapi kalau baring, Imam Syafi'i batal itu. Miring, berdiri, termasuk sholat berdiri, lalu tidur itu batal. Siapa yang sholat baru tertidur, dia batal. Menurut mazhab Syafi'i. Ini kalau sholat sambil tidur, berdiri, itu batal. Tapi kalau duduk tidak. Ya. Jadi kalau mau kita tidak batal wudu mazhab Syafi'i, jangan dibuka dubur tak pada saat duduk dengar khutbah. Kapan miring sedikit Pak, batal itu. Batal. Wajib dia pergi ambil air wudu baru sholat pada hari Jumat.